Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 13 ingin memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 13. Yang pertama yaitu Arif Alfiansyah dengan NPM 20011010095, dan yang kedua saya sendiri Alfian Priambudi dengan NPM 20011010157, dan yang terakhir Rizky Ahmad Fadila dengan NPM 20011010174. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi dari kelompok 13 mengenai materi analisis LQ, SS, dan tipologi klasen. Dalam studi kasus kali ini, kelompok 13 mengambil studi kasus dari suatu tempat yang berada di wilayah timur Indonesia, yaitu Kabupaten Goa yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan presentasi dari kelompok kami yaitu untuk memberi materi pembelajaran tentang bagaimana menentukan analisis LQ, SS, dan tipologi klasen di suatu daerah, serta untuk menentukan sektor-sektor yang berpotensi di suatu wilayah tersebut. Selanjutnya, sumber data. Sumber data yang kami gunakan sebagai acuan yaitu berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Goa. Kami mengambil studi kasus data PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha Kabupaten Goa dari tahun 2016 hingga 2020 dalam bentuk juta rupiah. Berikutnya, analisis yang digunakan. Kami menggunakan alat analisis LQ, SS, dan tipologi klasen untuk menentukan dan menganalisis sektor mana yang unggul atau berpotensi di suatu wilayah tersebut. Kemudian, temuan hasil analisis atau interpretasi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu location question atau LQ. Berikut ini adalah temuan hasil analisis metode location question atau LQ untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di wilayah Kabupaten Goa yang memanfaatkan sektor basis dan leading sektor. Berdasarkan hasil perhitungan LQ tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 sektor yang memiliki LQ lebih dari satu, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan jasa lainnya. Sektor-sektor ini termasuk ke dalam sektor basis karena memiliki indikator LQ lebih dari satu, yang artinya sektor-sektor ini dapat menjadi sumber pertumbuhan yang memiliki keunggulan kooperatif untuk memenuhi kebutuhan wilayah tersebut dan memiliki potensi untuk dapat diekspor ke luar wilayah tersebut. Yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan LQ tersebut dapat disimpulkan bahwa 9 sektor yang tersisa memiliki nilai LQ kurang dari 1, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor-sektor ini termasuk ke dalam sektor non-basis karena memiliki nilai indikator LQ kurang dari 1, yang artinya sektor-sektor ini tidak mampu untuk diekspor, bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri sehingga menumbuhkan pasokan atau impor dari wilayah lain. Selanjutnya, kami menemukan hasil interpretasi metode shift share, yang mana suatu sektor ataupun pergeseran sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian nasional. Analisis ini membandingkan laju pertumbuhan suatu sektor di wilayah yang sempit terhadap wilayah yang lebih luas, khususnya di Kabupaten Goa. Tipe 1, pertumbuhan pesat, yaitu seperti pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran,
reparasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Tipe 2 cenderung berpotensi, yaitu seperti perdagangan dan penggalian, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, real estate, jasa perusahaan, dan jasa lainnya. Untuk tipe 3 sendiri, tidak ada di dalam Kabupaten Goa terhadap analisis research yang kami laksanakan. Tipe 4 yaitu terbelakang, seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, jasa keuangan, dan asuransi. Yang terakhir yaitu hasil analisis temuan menggunakan metode tipologi klasen di wilayah Kabupaten Goa untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah yang terdiri dari kuadran 1 atau sektor maju dan tumbuh pesat, yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, penyediaan akomodasi makanan dan minuman, sektor informasi dan komunikasi, sektor real estate, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan sektor jasa lainnya. Yang kedua ada kuadran 2 atau sektor maju tapi tertekan, yang terdiri dari sektor pengadaan listrik dan gas. Yang ketiga ada kuadran 3 atau sektor potensial yang masih dapat berkembang dengan pesat, yang terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengolahan, industri, sektor transportasi dan pergudangan, sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan, dan kegiatan sosial. Yang keempat ada kuadran 4 atau sektor relatif tertinggal, yaitu terdiri dari sektor perdagangan besar dan eceran, sektor reparasi mobil dan sepeda motor, sektor jasa keuangan dan jasa asuransi, dan sektor jasa perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai hasil analisis interpretasi LQ, SS, dan tipologi klasen Kabupaten Goa. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.